Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya oleh Fikri, warga Melati Putih Berseri, beserta segenap santri Majelis Ta'lim Iwamet On-Air. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para alim wal ulama, segenap dewan asatidz wa ustadzat, segenap bapak ibu pendiri pembimbing Majelis Ta'lim Iwamet On-Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid-dharain, amin. Kepada yang terhormat beliau Bunda Isna Hidayati beserta Bunda Widyari selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamet On-Air beserta segenap jajaran pengurus hariannya, Kabinet Fitri yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah dan senantiasa kita dukung segenap program dan kegiatannya yang semoga senantiasa dimudahkan segala urusannya dan yang senantiasa kita banggakan dalam semangat jihadnya dalam mendakwahkan agama Islam di negeri Formosa ini, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya, dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Klikmania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, yang mana fi Asy'adul Ayyam Yaumil Mubarak, Jumat 12 September 2025 Masehi, bertepatan 20 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita di aula Majelis Ta'lim Iwamet On-Air tercinta kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu tiada henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pada kalinya salat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan kehadiran insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur, di zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan membawa risalah kebenaran, yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita memperbanyak sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan senantiasa kita harapkan syafa'ah muzmah ataupun pertolongan besar beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masdar muslimin muslimat santri Iwamet rahimakumullah, diperkenankan pada kesempatan sore hari ini ya tidak perlu panjang mukadimahnya, insya Allah memanfaatkan waktu kita dalam belajar mengajar dalam pembelajaran merawat cinta kasih terjemah Qurratul Uyun sore hari ini. Kemarin waktu ataupun tema kita, pembahasan kita, materi kita, waktu yang harus dihindari untuk bersenggama. Kemarin sudah sedikit nih yang kita urai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi dulu sampai pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Syekh Penazam menjelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk bersenggama sebagaimana diungkapkan dalam nazam wa man auhu fil haidi wan nifasi wa biki waqtil fardila tibasi. Dilarang bersenggama ketika istri sedang haid dan nifas, dan sempitnya waktu sholat fardu jangan merasa bebas. Bait tersebut menjelaskan bahwa senggama tidak boleh dilakukan saat istri sedang haid. Karena firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222, artinya mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haid. Ya. Jadi waktu yang dihindari untuk berkumpul suami istri yang pertama ketika datang haid. Wanita, perempuan ketika lagi haid tidak boleh dikumpuli ataupun melakukan hubungan badan suami istri. Nggak boleh. Ya. Karena dalilnya sudah jelas dalam surah Al-Baqarah 222. Ya, haid tidak boleh. Jadi yang dikatakan dengan maksud menjauhkan diri adalah menjauhkan diri dari vagina istri, yang artinya tidak melakukan senggama. Ini adalah pendapat Hafsah radhiyallahu anha, dan Imam Al-Mujahid pun berpendapat dengan pendapat Hafsah tersebut. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i dan Ikramah bahwa ada satu pendapat mengatakan yang dimaksud dengan menjauhkan diri adalah menjauhkan diri dari tempat tidur istri. Pendapat ini sama dengan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Ibnu Abbas menjauhkan diri dari tempat tidur istrinya jikalau istrinya sedang haid. Tindakan Ibnu Abbas itu terdengar oleh bibinya, yaitu Maimunah, sehingga kemudian ia berkata, apakah kamu membenci sunnah Rasulullah? Sesungguhnya beliau tidur bersama sebagian istri-istri beliau yang sedang haid. Tidak ada penghalang apa-apa antara beliau dengan istri-istri beliau, kecuali kain yang menutupi sebatas lututnya. Pendapat yang lain mengatakan tidak melewati bagian tubuh yang ada di balik kain yang dikenakan. Jamaah Yamid rahimakumullah. Jadi sudah jelas dalilnya dalam surah Al-Baqarah 222 ini yang dimaksud menjauhkan diri dari istri yang lagi haid itu yang dimaksud adalah intinya tidak berhubungan badan. Ya, daerah Jawa Tengah saja yang tidak boleh seperti itu, ya. Karena ada lagi dari hadis riwayat Imam Syafi'i dan Ikramah yang dimaksud menjauhkan diri itu bukan kok pisah, benar-benar pisah dengan istrinya ataupun benar-benar menjauhkan diri, itu tidak. Masih boleh, Rasulullah pun mengatakan masih boleh tidur bersama dalam satu ranjang ya, ataupun satu tempat asalkan ada kain pembatasnya, atau dalam istilah intinya masih menggunakan kain dan juga tidak melakukan hubungan badan. Itu saja sebenarnya di daerah Jawa Tengah lah yang dimaksud di sini, ya. Kalau bagian tubuh yang lainnya, jadi istri masih bisa ataupun boleh memegang dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah yang dimaksud menjauhkan diri itu adalah yang itu saja yang tidak boleh, seperti itu, ya. Nah, dan makanya kalau lagi haid biasanya pun kita pun juga samanya kalau di rumah pun mungkin kita sedikit jauh dengan suami, mungkin kadang kita tidur dengan anak-anak, dan seperti itu, ya. Mungkin ibu-ibu juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tidur bersama, ya, asalkan tidak sampai melakukan hubungan badan. Ya. Kemudian yang terakhir, ada pendapat yang terakhir yang masyhur menurut Imam Malik, sebagaimana demikian hadis sahih berikut ini. Wanita yang sedang haid supaya menguatkan ikatan kain yang dikenakannya dan berbuatlah di atasnya. Artinya diperbolehkan bermesraan dengan istri yang sedang haid asal tidak sampai menyetubuhinya. Intinya seperti itu, ya, Bu. Insyaallah seperti itu sudah paham semuanya. Kemudian firman Allah, hingga wanita-wanita itu suci, artinya setelah melihat sebagai tanda-tanda kesuciannya dari kapas atau kain yang digunakan sebagai penyumbat darah atau memang keadaannya sudah kering. Apabila mereka telah bersuci dengan menggunakan air menurut pendapat yang masyhur, maka Anda baru bisa menyetubuhinya. Bagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, artinya bersetubuh bersamanya melalui lubang vagina dan tidak melalui lubang dubur. Ya, jamaah iwamid rahimakumullah. Insyaallah kita semua sudah memahami bahwasanya sering saya sampaikan dan dalam kitab Risalatul Mahid juga sudah disampaikan. Kalau biasanya haid normalnya 6 sampai 7 hari setelah melakukan suci bersih. Nah, bagaimana cara melihat kesuciannya? Ya, menggunakan tisu, menggunakan kapas, menggunakan kain, dimasukkan ke lubang farji kita, dilihat, oh sudah bersih, cuman putih-putih saja, ya, lendir-lendir, nggak ada warna darah, nggak ada bau darah dan sebagainya. Maka sudah kewajiban wanita tersebut untuk menyegerakan mandi besar menghilangkan hadas karena haid.
untuk segera, nggak usah ditunda-tunda nanti lagi Bu, takut nanti masih ada lagi dan sebagainya. Kalau jenengan melihat pada waktu itu sudah suci, nggak ada kotoran lagi, nggak ada darah lagi, ya sudah jenengan untuk menyegerakan. Kalau mungkin jenengan masih punya trauma, bukan trauma ya, mungkin kebiasaannya seperti itu, mungkin nunggu waktu 1-2 sholat, misalnya dari zuhur dilihat kayaknya sudah takutlah nanti sebentar lagi Pak kadang keluar lagi, tunggu sampai asar seperti itu. Nah itu sebenarnya nggak boleh menunda-nunda seperti itu Bu. Kalau pada waktu itu memang kenyataannya sudah suci, segera. Jadi nanti kok misalnya setelah mandi keramas, kadang waktunya asar mau sholat wudhu lagi, ternyata kok ada lagi, ya sudah. Jadi alangkah baiknya kalau memang waktunya sudah suci, segera menyegerakan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Ketika wanita sudah selesai haid, tidak menyegerakan mandi, kemudian kedahuluan suami menyetubuhinya ataupun mengumpulinya, maka itu hukumnya juga masih haram. Karena perempuan tersebut belum menghilangkan hadas besar karena hukumnya haram ya, itu semuanya. Insya Allah sudah paham, karena sudah diulas berkali-kali tentang hal itu. Kemudian dimaksud di sini Allah memerintahkan kita semuanya bersetubuh, yaitu mohon maaf melalui lubang depan bukan belakang ya. Mungkin kalau ada pendapat ataupun ada orang yang mengatakan boleh lewat belakang, naudzubillah nggak boleh ya. Jadi bersetubuh laki-laki menyetubuhi istrinya secara normal memang di depan vagina ataupun depan depan. Itu adalah jalan yang ma'ruf yang diridhoi Allah gitu. Ya, sampun kemarin sudah sampai sini pembahasannya. Sekarang pembahasan yang baru, materi baru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemarin tadi kan sudah disebutkan waman ohu fil haid wan nifasi. Haid sudah dijelaskan, sudah jelas sekali ya. Karena haid sendiri, saya ulang sedikit lagi, bahwa haid itu kalau zaman-zaman dahulu ya, orang Yahudi, orang yang hukumnya sangat keras sekali, yaitu ketika di dalam rumah ada wanita haid, maka wanita itu disuruh pergi dari rumah tersebut, disuruh keluar dari rumah, nggak boleh berdiam diri di rumah. Nah, itu kan hukumnya sangat keras sekali ya orang Yahudi. Kalau orang Nasrani atau ahli kitab malah kebalikannya. Malah kalau di dalam rumah ada wanita haid, itu malah boleh dikumpuli, boleh digauli, intinya boleh berhubungan badan dengan wanita tersebut. Nah, berarti kan ini dua hal yang bertentangan pada masa lampau seperti itu ya, pada zaman Yahudi dan zaman Nasrani. Maka datanglah Rasulullah Nabi Yunal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir yang diutus Allah untuk memberikan rahmatan lil alamin. Maka hukumnya Nabi Muhammad ini ya tengah-tengah, tidak memberatkan seperti hukumnya Yahudi dan tidak meringankan seperti hukumnya Nasrani. Makanya ketika wanita lagi haid masih boleh tidur bersama suaminya. Yang dilarang cuman tidak menggauli ataupun menyetubuhi istrinya saja. Masih boleh memasakkan, masih boleh istilahnya mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan lain-lain dan sebagainya. Masih boleh seperti itu nih. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah kita semuanya hidup di zaman yang sudah aturannya ataupun peraturan syariatnya itu sudah tidak remang-remang lagi, sudah jelas nonton ya. Alhamdulillah bukan dari zaman-zaman dahulu yang belum ada aturannya. Alhamdulillah. Sekarang adapun nifas secara umum sama dengan hukum haid. Penyusun kitab Umdah mengatakan bahwa haramnya bersetubuh dengan istri yang sedang haid atau nifas semata-mata merupakan ibadah suaminya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika lagi nifas, lagi haid, suami ataupun laki-laki tidak boleh menggauli istrinya. Haid dan nifas ini hukumnya sama. Kalau haid, insya Allah sudah kita pahami setiap bulan tamu yang dikasihkan Allah tidak diundang ya. Datang tamu bulanan itu namanya haid. Kalau nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan anak, itu namanya darah nifas ya Bu. Jadi, kalau kita hamil sudah selesai bersalin, kita melahirkan anak kita,
Nah, darah sesudahnya itu dinamakan darah nifas. Umumnya wanita nifas sampai 25, 30, 40 hari itu normal. Paling banyak sampai 60 hari. Selebihnya itu kalau sudah selesai nifas, misalnya kok sampai 60 ngedur, ya, tanpa berhenti. Semuanya itu dinamakan darah nifas. Kemudian misalnya sudah berhenti 1 hari, 1 malam atau 24 jam, sudah berhenti nih mampet, sudah mandi besar menghilangkan hadas karena nifas. Ya sudah selesai 1 hari 1 malam, kok besoknya keluar lagi darah. Maka hukumnya darah yang kedua itu dinamakan darah haid, bukan darah nifas lagi. Contohnya lagi, misalnya jenengan nifasnya 40 hari, sudah bersih, suci, nggak ada kotoran lagi, nggak ada bau-baunya lagi, maka jenengan wajib menghilangkan hadas besar karena nifas. Sudah selesai nifas, mandi besar, setelah jarak 2 hari, 3 hari misalnya, kok keluar darah lagi. Jadi darah yang kedua ini bukan dihukumi nifas lagi, bukan. Tapi hitungannya sudah masuk ke hukuman haid. Seperti itu. Karena sudah ada jarak antara nifas dan darah yang kedua. Seperti itu ya Bu. Nanti kita harus memahami niki. Mungkin jenengan nanti kalau pulang, alhamdulillah kasih rezeki Allah rupa anak lagi, jenengan pun sudah paham. Ataupun sekarang anaknya, menantunya, ataupun keluarganya yang mempunyai masalah, jenengan pun bisa memberitahu seperti itu, ya. Dan kemudian dalam kitab Al-Wasalah ini dijelaskan bahwa bersenggama di waktu haid hukumnya haram berdasarkan ijma. Oleh karena itu, barang siapa menghalalkannya, maka dia kafir. Ya sudah jelas nih, tadi saya sebutkan. Bagi haid nifas tidak boleh dikumpuli ataupun mengumpuli istrinya, maka hukumnya haram. Wong sudah selesai suci, belum mandi saja, itu juga masih haram kok, apalagi kok masih dalam keadaan haid. Walaupun misalnya tinggal kecoklat-coklatan sebentar lagi, misalnya suaminya sudah tidak tahan dan sebagainya, kemudian minta jatah, tetap saja nggak boleh, karena memang belum suci. Suruh sabar dulu, ya, suami suruh sabar dulu, puasa dulu. Nanti kalau sudah selesai mandi menghilangkan hadas besar, ya, dengan menawarkan diri, nanti seperti teman-teman baru lagi. Itu faedahnya, fadilahnya dikasih haitan seperti itu. Menambah keharmonisan dalam hubungan suami istri. Ya. Selanjutnya, ada sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh seorang laki-laki dan perempuan berselisih tentang anak mereka yang lahir dengan wajah hitam. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam bersabda, "Hai laki-laki, apakah engkau menyetubuhinya dalam keadaan haid?" Laki-laki itu menjawab, "Ya." Selanjutnya Nabi Sulaiman alaihi salam memutuskan, "Ini adalah anakmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan wajah hitam adalah sebagai siksaan, dalam kurung pelajaran bagi kamu berdua." Nah, ini Bu. Ya. Mungkin kita menyepelekan, mungkin kita menganggap remeh, ya. Mungkin sebelumnya mungkin ya kita semuanya mungkin belum belajar tentang ilmu fikih tentang hal ini, mungkin dulu pernah melakukan, ya, belum suci haid, belum mandi keramas, sudah berkumpul suami istri seperti itu. Ya. Misalnya di sini disebutkan anaknya kok mukanya hitam, anaknya cacat, anaknya punya penyakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Ternyata itu adalah efek dari perbuatan orang tuanya sendiri. Oh, ternyata dulu melakukan hubungan badan ketika lagi haid. Ini contohnya, Masya Allah, ada anak bermuka hitam seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya, ternyata anak tersebut adalah hasil ataupun ketika berhubungan badan ketika lagi haid. Makanya kan kalau dilarangannya seperti itu ya. Siapa tahu ketika kita berhubungan badan lagi, Allah memberikan rezeki berupa anak. Nah, kalau kita lagi haid, lagi kotor, kemudian melakukan hubungan badan, otomatis kan anaknya juga menanggung akibat dari perbuatan orang tuanya. Makanya disebutkan, yaitu pelajaran bagimu, sebagai siksaan ataupun pelajaran bagi kamu berdua. Jadi hati-hati ya Ibu semuanya, itu penting bagi kita semuanya.
Suatu pendapat mengatakan bahwa sabda Nabi Sulaiman itu adalah dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka kami berikan kefahaman kepada Nabi Sulaiman tentang kisah dan dari Nabi Sulaiman tersebut dituturkan dalam kitab Kashful Asrar. Ini. Jadi tentang wajah hitam, wajah kulit, penyakit kulit dan sebagainya itu memang Allah yang berfirman kepada Nabi Sulaiman. Diriwayatkan dari Imam At-Tabrani dalam kitab As-Saud dari Abu Hurairah secara marfu', man wati'a imra'atahu wa hiya haidun faqudiya bainahuma waladun fa'asabahu suzamun fala yalumanna ila nafsahu. Artinya, barang siapa bersetubuh dengan istrinya yang sedang haid, kemudian ditakdirkan mempunyai anak dan terjangkiti penyakit kusta, maka jangan sekali-kali mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Yeah. Oleh karena itu, dia yang membuat sebab bersenggama sewaktu haid yang dapat mengakibatkan terjangkiti penyakit kusta, maka jangan mencela secara syar'i, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliau sudah memperingatkan tentang akibat yang akan timbul. Nah, ini ya. Jadi semuanya harus dipahami, dimengerti ya Bu. Jadi bukan kok sekedar larangan ataupun tidak diperbolehkannya wanita ketika haid digauli oleh suaminya. Karena memang ada sebab akibatnya. Nanti akibatnya anaknya sakit kulit. Nanti akibatnya anaknya misalnya mohon maaf lumpuh, ya mohon maaf ya. Kadang ada pengajaran itu anak disabilitas ya, ada catatan fisiknya, ada lahir tidak sempurna dan sebagainya ya. Karena itu Allah ingin menunjukkan tanpa kita sadari mungkin ya, tanpa kita sadari itu perbuatan orang tuanya sendiri dan ternyata bisa menyebabkan akibatnya kepada anaknya. Makanya tidak diperbolehkannya ketika haid berkumpul suami istri. Dan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali berkata, bersetubuh waktu haid dan nifas akan mengakibatkan anak terjangkiti penyakit kusta. Sudah jelas tadi ya. Imam Ahmad dan yang lainnya meriwayatkan sebuah hadis marfu' yang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa datang menghadap dukun peramal, kemudian mempercayai apa yang dikatakan dan menyetubuhi istrinya di waktu haid atau pada duburnya, maka dia benar-benar telah melepaskan diri dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, dia telah menghalalkan apa yang diharamkan oleh syarak. Sedangkan maksud dari sabda Nabi di atas adalah untuk mencegah atau menghindarkan umatnya dari perbuatan yang tercela. Jadi bukan hendak menyatakan kufurnya orang yang melakukannya. Sebab kalau tidak diartikan demikian, maka beliau tidak akan memerintahkan untuk membayar kafarat kepada orang yang bersenggama dengan istrinya yang sedang haid. Nah, ini ya, ini Bu, nggak enteng, nggak gampang. Jadi ada sebabnya di dalam syarak. Allah pun berfirman, Rasulullah pun memberikan hadisnya, mengucapkannya bahwasanya wanita haid tidak boleh dikumpuli. Bukan hanya sekedar itu saja, karena nanti akibat sebabnya pasti ada. Karena sebabnya pasti ada akibatnya. Dikhawatirkan seperti itu. Jadi bukan Pak untuk istilahnya niku Rasulullah membuat aturan ataupun membuat larangan terhadap umatnya itu sekedar tidak ada arti ataupun tidak ada artinya ataupun apa itu tidak. Tapi semuanya itu memang adanya aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Wis sangka pusat langsung ngoten nggih yang menyatakan. Dan juga kalau misalnya itu cuma aturan Rasulullah ataupun aturannya sekedar peringatan saja, kenapa kok wanita misalnya lagi haid, ya, kemudian dikumpuli suaminya harus ada denda? Denda itu kan kafarat ya, ataupun dendanya. Karena ya biar tidak gampang melanggar ya Bu. Contohnya saja kita sendiri di Indonesia misalnya, kan sudah tahu misalnya melanggar lampu merah dikenakan denda berapa. Seperti itu. Lah kalau orang yang benar-benar taat
peraturan pasti takut ya, mau melanggar itu pasti takut. Nunggu lampu hijau dulu baru jalan. Kalau orang yang tidak takut, pasti ya lampu merah langsung ditabrak, ditebaskan seperti itu. Jadi orang tersebut belum memahami ataupun tidak menghargai dari peraturannya. Nah, nanti kalau ada akibatnya, misalnya tertabrak truk, nah kita seharusnya masih berhenti jalan, misalnya terjadi kecelakaan ataupun tubuhan, nah nanti kan berarti yang salah ya dia sendiri, seperti itu loh. Jadi ada sebab ada akibatnya yang diatur oleh syarak tersebut. Kalau misalnya syarak memang mengatakan tidak boleh, ya sudah, jangan dilanggar. Karena nanti faedahnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi nanti keberlangsungan kepada keturunan dan yang lainnya. Seperti itu ya. Insya Allah kita pun juga memahami. Ya, mungkin yang dimaksud kita di sini juga paham. Kadang ya, kita semuanya di sini kan kangen suami, sudah lama tidak berjumpa dan sebagainya. Kemudian kita melaksanakan kewajiban kita. Kalau lagi haid ya sudah berhenti dulu. Ya, kangennya leren dulu. Nanti bakal haid, ya kita melayani lagi. Seperti itu. Ya memang itu sudah aturannya Allah. Tidak bisa diganggu gugat ataupun ditawar-tawar lagi. Nah, jadi harus sabar. Itulah faedahnya sabar. Hikmahnya itu pasti akan banyak di endingnya, nanti pasti akan bahagia. Nih, sambung selanjutnya. Hal ini sebagaimana Imam Al-Munawi yang menuturkan hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Abbas secara marfu. Man ada imro'atahu fi haidiha wa yatasaddaq bidinarin wa man ataha faqad ad-darjamu fanisfu dinarin. Artinya, barang siapa menyetujui istrinya di waktu haid, maka hendaklah ia bersedekah 1 keping dinar. Dan barang siapa menyetujui istrinya di kala haidnya telah reda, maka hendaklah dia bersedekah 1/2 keping dinar. Tentang sabda Nabi hendaklah dia bersedekah, di kalangan para ulama ada 2 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Pendapat kedua mengatakan hukumnya sunnah. Nih, jamaah iwamid, jadi kita semuanya ketika lagi haid, kemudian suaminya sudah tidak sabar lagi, ya, kemudian meminta kita untuk melayaninya, maka ini harus dikenai kafarat ataupun hukuman. Di sini disebutkan 1 keping dinar. Ya, kalau ini kan mata uang zaman Rasulullah ya, seperti itu. Sekarang pun di Arab Saudi sudah namanya juga bukan dinar lagi, tapi sudah rial. Yang kita ketahui kan rial Saudi Arabia, seperti itu. Sama dengan rupiah. Orang rupiah dulu kalau zaman-zaman dahulu kan masih keping-kepingan ya, masih uang-uang kuno dulu. Sekarang sudah rupiah berupa kertas dan sebagainya. Jadi kan ada perubahan ataupun ada juga tidak penyamaan dalam bentuk uangnya. Ya, kalau uang 1 keping dinar ini kalau di Google ya, mungkin kita bisa lihat juga sekitar 53.000, 55.000 seperti itu. Mungkin kalau zaman sekarang mudah, terus lah nggak apa-apa lah lihat istrinya wong gendone semono gendone murah dan sebagainya. Nauzubillah. Jangan dilihat dari situ. Ya. Kalau kita insya Allah ya mempercayai bahwasanya kita takut akan syariat Allah, akan aturan Allah, pasti tidak mau melakukannya. Ya, nunggu dulu istrinya bersih, baru meminta istrinya untuk melayani kita. Jadi hukuman ini untuk memperingatkan kita semuanya, biar tidak sampai melanggar aturan-aturannya Allah. Kalau kemudian kita mengentengkan, menggampangkan, Allah mudah ibu, enteng ibu, murah membayar 100.000 wae, misalnya seperti itu. Itu berarti orang tersebut memang mungkin kadar imannya masih rendah dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, mungkin kita sebagai santri iwamid yang sudah ngaji, sudah ngerti hukum-hukum seperti ini, ya kita harus jadi penengah bagi suami kita. Sabar dulu, Mas, bentar lagi lah, mungkin 2 hari lagi sudah selesai. Nanti aku kasih tahu kalau sudah selesai. Seperti itu, ya. Jadi jangan sampai melanggar aturan syariat. Ya, jadi haid, nifas, ya, itu sudah pasti, ya, itu adalah waktu yang ataupun situasi
keadaan yang tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu sudah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Aturannya Allah, ngoten nggih. Kita tidak boleh menentang, mengekang ataupun juga minta dikasih keringanan sedikit, udah nggak boleh. Ya. Selanjutnya, demikian pula tidak diperbolehkan bersetubuh apabila waktu sholat fardu sudah sempit. Ini yang ketiga nih, haid nifas. Kemudian yang ketiga, waktu sholat yang sudah sempit. Ini. Yakni jika karena bersetubuh dan mandi jinabat waktu sholat habis, apabila hal itu sampai terjadi karena tidak kuat menahan nafsu, maka hendaklah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Penawam mengingatkan dengan kata-kata sempitnya waktu sholat fardu. Dengan kata-kata laltibasi digunakan semata-mata untuk menyempurnakan bait nazam. Jadi di nazam awal tadi lo disebutkan ya, wa biqi waqtil fardhi latibasi. Sudah sempitnya waktu sholat fardu. Kemudian lafaz latibasi itu untuk menyempurnakan nazam. Jadi kata-kata tambahan lah seperti itu. Jadi kalau sudah masuk waktunya, misalnya sekarang tadi contohnya asar waktunya masuk jam 3:22 seperti itu. Kemudian misalnya dengan suaminya berkehendak melakukan hubungan badan jam 3. Nah, nanti kan waktunya itu sudah mepet mau waktu asar. Itu kan waktu bayiku ataupun waktunya sempit sholat fardu. Jadi nggak boleh nonton lah ya. Sudah mau masuk waktu sholat fardu dengan mau melakukan hubungan badan. Jadi ya jangan bisa karena waktunya nanti untuk mandi jinabat dan sebagainya takut tidak cukup. Waktunya tidak cukup seperti itu. Ya. Selanjutnya Ibu Yamun meneruskan albumnya yang berikut ini. Walailatul adha alal masyhuri kalailatil ula minas syuhuri wadif ilaiha nisfu kulla syahrin wa akhiral layali minhu fadri. Dilarang bersenggama menurut pendapat yang masyhur di malam hari raya Idul Adha. Demikian pula di malam pertama pada setiap bulan. Di malam pertengahan pada setiap bulan. Begitu pula di malam terakhir setiap bulan. Syekh Penawam menjelaskan dalam bait-bait nazam tersebut bahwa ada 6 malam di mana senggama bersama istrinya tidak dilakukan. 4 malam yaitu malam hari Idul Adha, malam pertama pada setiap bulan, malam pertengahan pada setiap bulan, malam terakhir pada setiap bulan. Nah, ini ya, Masya Allah, Bu, harus kita perhatikan nih, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya, janganlah kamu bersenggama pada malam permulaan dan pertengahan bulan. Al-Ghazali mengatakan bahwa bersenggama makruh dilakukan pada malam dari setiap bulan, 3 malam dari setiap bulan, yaitu pada awal bulan, malam pertengahan bulan, dan pada malam akhir bulan. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Ada juga ulama yang mengatakan bahwa setan mengikuti persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. Yeah. Karena Imam rahimakumullah di sini disebutkan. Ketika disebutkan waktu yang sebaiknya dihindari ketika mau melakukan hubungan badan. Yeah. Jadi dalilnya dari Imam Al-Ghazali juga sebaiknya makruh digunakan bersenggama 3 malam, yaitu di awal bulan, pertengahan bulan, dan akhir bulan. Jadi setiap bulannya seperti itu, di awal, tengah, dan akhir sebaiknya dihindari. Ya kan? Kemudian hukum makruh tersebut juga dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib, Muawiyah, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi imam-imam besar kita nih itu juga menghukumi makruh itu nih di 3 dalam 1 bulan awal, tengah, dan akhir bulan tersebut. Ada yang berpendapat bahwa bersetubuh pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila atau mudah stres pada anak yang terlahir. Akan tetapi larangan pada malam-malam tersebut hanya sampai batas makruh, tidak sampai batas haram.
sebagaimana bersenggama dikala haid, nifas, dan sempitnya waktu sholat fardu yang telah diterangkan di atas. Ya, saya ulangi lagi. Kalau tadi haid, nifas, tadi kan sudah jelas haram hukumnya ya Bu. Ketika sudah masuk waktu sholat, ini sudah jelas hukumnya haram. Haram itu berarti ya jangan dilakukan. Kalau kita lakukan mendapatkan dosa, sudah jelas gitu. Tapi kalau yang 4 ini, ya, waktu awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, dan juga pada hari raya Idul Adha, Idul Fitri, ini tidak sampai ke hukum sebegitu beratnya lah, istilahnya seperti itu ya. Tidak sampai ke hukum haram, tapi ke hukum makruh saja. Jadi sebaiknya dihindari. Ada info. Ya. Kemudian Syekh Penawar menjelaskan bahwa sebab-sebab dicegahnya senggama pada malam-malam tersebut dengan nazam berikut ini. Yukhshal aya fi kulliha ya syahi ala mukawwinin biwan nikahi. Bersenggama di malam tersebut dikhawatirkan terlahir anak karena persenggamaan itu. Akibat yang dimaksud diterangkan di atas, yakni akan mengakibatkan penyakit kusta, ada anak yang terlahir nanti menjadi anak yang pembunuh dan lain-lain. Nauzubillah ya. Jadi kembali lagi ada sebab, ada akibat, ada dilarang pasti juga karena memang ada sesuatu yang tidak baik seperti itu ya, gitu semuanya. Ya. Makanya tidak diperbolehkan ya. Siapa tahu untuk jaga-jaga, untuk ya wallahu alam, semuanya itu kan Allah memang yang memberikan. Tapi kalau bisa kita hindari, tidak bisa kita lakukan, bisa kita cegah, bisa kita lakukan di lain waktu, kenapa enggak seperti itu? Karena akibatnya nanti ke anak-anak kita juga, anak keturunan kita, gitu ya. Penyakit kusta, anaknya difasabel, untuk anaknya cacat, nih, mungkin kelainan fisik, kelainan secara mental dan sebagainya, anaknya tidak normal, punya penyakit tidak sembuh-sembuh dan sebagainya. Jadi alasannya dilarangnya seperti itu, sudah dijelaskan di atas tadi. Selanjutnya saya Penawar mengungkapkan tentang keadaan orang yang mengakibatkan ia tidak boleh bersenggama dalam nazam berikut ini. Wahdar minal jima'i fi hali dhama wal ju'i sahihatahu munzama'a. Ini panjang ya, Hanuna. Apa nazamnya saya bacakan artinya saja. Ya, hindarilah bersenggama dikala sedang kehausan, kelaparan, wahai kawan. Ambillah keterangan ini secara berurutan. Dikala marah, sangat gembira, demikian pula. Dikala sangat kenyang, begitu pula saat kurang tidur. Dikala muntah-muntah, murus secara berurutan. Demikian pula ketika Anda baru keluar dari pemandian atau sebelumnya. Seperti kelelahan dan cantuk atau bekam. Jagalah dan nyatakanlah itu semua dan jangan mencela. Di dalam bait-bait tersebut, Syekh Penawar menjelaskan bahwa senggama hendaknya dihindari ketika dalam keadaan haus, lapar, dan marah-marah. Karena semuanya itu dapat menghilangkan kekuatan bersenggama sebagaimana keterangan disampaikan oleh Imam Ar-Razi. Nah, jadi bahwasanya ketika kita mau berhubungan badan, dihindari keadaan terlalu haus, terlalu lapar, dan marah-marah. Nanti karena efeknya ada efeknya bisa menghilangkan kekuatan bersenggama. Kan ya Bu. Biasanya mau hubungan badan malah marah-marah dulu kepada istrinya, mungkin malah nggak baik juga. Ataupun terlalu haus atau terlalu lapar, itu juga tidak baik. Bersenggama dalam keadaan sangat gembira akan menyebabkan cedera. Bersenggama dalam keadaan kenyang akan menimbulkan rasa sakit pada persendian tubuh. Demikian pula bersenggama yang dilakukan dalam keadaan kurang tidur atau sedang susah. Semuanya harus dihindari karena akan menghilangkan kekuatan dalam bersenggama. Makanya mohon maaf, insya Allah semuanya kita kondisional ya, itu semuanya biasanya misalnya keadaan tenang, nyaman, situasi aman, biasanya suami istri itu nyaman ketika mau berhubungan badan. Kalau misalnya dalam keadaan tidak enak, ya mungkin punya masalah kadang ya, mungkin lagi kesusahan dan sebagainya, biasanya juga sudah nggak nafsu lagi, nggak punya keinginan untuk
begitu kan, biasanya seperti itu. Ya itu normal, memang keadaan yang normal. Maka biasanya bergaulnya suami istri itu biasanya ya karena keadaan senang, keadaan bahagia, sehingga antara suami istri itu bisa sama-sama terpuaskan. Begitu pula hendaknya dijauhi senggama yang sebelumnya sudah didahului dengan muntah-muntah dan murus-murus, kelelahan, keluar darah atau jantung, keluar keringat, kencing sangat banyak atau meminum obat urus-urus. Sebab menurut Imam Ar-Razi, semana itu akan menimbulkan bahaya bagi tubuh pelakunya. Demikian pula hendaknya dijauhi senggama setelah keluar dari pemandian air panas atau sebelumnya, karena hal itu dapat mengakibatkan terjangkiti sakit kepala dan melemahkan syahwat. Misalnya kondisi tubuhnya, perutnya tidak enak dari awal, murus-murus, ke kamar mandi terus, seperti itu, tidak nyaman lah kondisi fisiknya ataupun perutnya. Nah itu juga sebaiknya jangan berhubungan badan dulu, makanya, ataupun habis minum obat, seperti itu. Kadang kan kalau habis minum obat kan efeknya ngantuk dan sebagainya, ada efek sampingnya seperti itu. Jadi sebaiknya dihindari juga, dan atau keluar ataupun sebelum masuk ke pemandian air panas. Kalau di Indonesia mungkin ada, tapi jarang ya Bu. Kalau di sini kan ada Pawenjen itu, kan itu kan hangat, juga relaksasi, biasanya kaki, badan juga ada kalau di Taiwan ya. Seperti itu. Karena bisa mengakibatkan sakit kepala ataupun melemahkan syahwat. Juga hendaknya mengurangi senggama pada musim kemarau, musim hujan, atau sama sekali tidak melakukan senggama dikala udara rusak ataupun tidak enak, atau wabah penyakit sedang melanda, sebagaimana dituturkan Syekh Nazam dalam nazam berikut ini. Walil minal jima'i fil masyifi wa halatil imradi wal kharifi. Kurangilah bersenggama pada musim panas dikala wabah sedang melanda dan di musim hujan. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa orang yang mempunyai kondisi tubuh yang kering sebaiknya menghindari senggama pada musim panas. Sedangkan orang yang mempunyai kondisi tubuh yang dingin hendaknya mengurangi senggama pada musim panas maupun dingin dan meninggalkan sama sekali pada saat udara tidak menentu atau rusak pada waktu wabah penyakit sedang melanda. Intinya waktu-waktu yang tidak kondusif ya jangan melakukan hubungan badan dan seperti itu ya Bu. Insya Allah dipahami lah niki. Tidak usah dijelaskan secara gamblang, sambil dengan paham. Biasanya juga kondisional ataupun juga karena memang situasi mendukung, makanya biasanya kan timbul percikan ataupun setrumnya ketegangan tinggi kan pasti ada lah. Sudah lihat kondisi. Misalnya lagi ada wabah penyakit, ada lagi musim flu pilek kadang ya, kalau di rumah itu kan sering nular. Misalnya istrinya lagi pilek, kadang itu lah suaminya memaksa nanti ikut-ikutan ketularan seperti itu ya. Makanya sebaiknya juga dihindari. Sebenarnya dimaksudkan oleh Syekh Nazam mengurangi senggama adalah mengurangi frekuensi bersenggama. Sedangkan jika kondisi tubuh sedang sakit, maka jangan melakukan senggama sama sekali. Insya Allah paham lah. Biasanya kalau sakit itu nafsu pun juga sudah turun ya Bu. Tidak ingin begituan lagi. Biasanya ya badan kondisi sehat, fit, baru ingin biasa nih. Sebenarnya menjelaskan famarratani haqquha ya sahi fi kulli jum'ati madda sabahi famarratan li hifzi sihhati wa rad fi jum'atin min dhil i'tilali la fasad. 2 kali senggama itu hak wanita hai kawan setiap Jumat waktunya sampai subuh tiba. 1 kali saja senggama demi menjaga kesehatan setiap Jumat bagi suami yang sakit-sakitan. Syekh Zaruk di dalam kitab An-Nasihah Al-Kafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit 2 kali dalam setiap Jumat atau paling sedikit 1 kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Nah, niki. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi sebaiknya memang ya menurut dokter, menurut ilmu biologis juga ya, hubungan badan suami istri niku seminggu niku ya 2 kali ya, maksimal ngoten. Misalnya 2 kali, 3 kali ya niku biasa nih biar sehat. Jadi nggak terus-terusan setiap hari, apalagi mohon maaf mungkin 1 hari berapa kali, itu juga nggak baik Bu, untuk kesehatan ya.
seperti itu. Jadi seminggu 2 kali, 3 kali itu normalnya. Tapi kalau Jumat, setiap Jumat itu kan kemarin sudah disebutkan waktu yang boleh digunakan ketika waktu malam Jumat, hari Senin dan sebagainya boleh kita lakukan. Sahabat Umar bin Khattab menentukan 1 kali senama dalam 1 kali suci wanita, berarti 1 kali dalam sebulan. Karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian, akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami. Lah ini kira-kira ibu-ibu ini kurang mau mboten ilustrasi 1 bulan cuma 1 kali kira-kira. Bu, kurang nggih. Masya Allah. Kurang pun. Kurang pun. Masya Allah. Subhanallah. Sarut kan. Apalagi kita yang meminta duluan malah pahala loh. Iya, meminta Tuhan juga pahala. Apalagi yang baru LDR-an beberapa bulan, beberapa tahun bahkan kayaknya nggak mungkin kalau 1 bulan 1 kali, kan ya. Yang penting kita semuanya juga menjaga kesehatan kita, jangan sampai over, ya, sampai apa? Badan-badannya sakit dan sebagainya lah. Nanti kan kasihan juga kalau fisik istrinya sakit, otomatis kan tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan sebagainya. Ya, jadi yang normal-normal saja ya ibu-ibu, nggak usah terlalu berlebihan dan juga jangan sampai kekurangan. Gitu. Kekurangan, ya, kekurangan cairan. Kekurangan nih bun. Ya, kalau kita di sini semuanya merasa kekurangan. Kasih sayang bun, kurang-kurangan. Ya, sebaiknya suami tidak menjarangkan bersenama bersama istri sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersekutu dengan istri sehingga sang istri merasa bosan. Bagaimana diingatkan oleh penazam berikut ini. Di waktu luang senggama jangan dikurangi wahai pemuda. Jika istri merasa tidak enak karenanya, maka layanilah dia. Sebaiknya adalah sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada. Perhatikan apa yang dikatakan dan pikirkan dengan serius. Syekh Zaruk dalam kitab An-Nasihah berkata, suami jangan memperbanyak senggama hingga istrinya merasa bosan dan jangan menjarangkan hingga istrinya merasa tidak enak badan. Ya, niki, ya. Allah kadang seperti itu ya, mungkin kadang itu kalau kita guyon-guyon melihat guyonan, nanti kalau kita tidak melayani suami nyari jajan di luar dan sebagainya. Mungkin Ramadan pasti pikiran istri loh, kok lama tidak minta, mungkin pikirannya pasti kemana-mana dan sebagainya seperti itu. Maka di sini di dalam kitab disebutkan jangan terlalu berlebihan juga jangan terlalu jarang-jarang. Ya, jadi menurut kemauan dan kondisional saja antara suami istri. Yang penting jangan sampai dalam 1 bulan itu tidak sama sekali, kayaknya sudah nggak normal Bu kalau hubungan seperti itu. Jadi enggak misalnya 1 minggu sekali, mungkin sudah normal ya, maksudnya dari kondisi LDR kita setelah sekian lama tahun tidak bertemu, mungkin ya 1 bulan 2 kali, ya setelah sekian lama mungkin 1 minggu 3 kali Bun. 1 minggu 3 kali. 1 minggu 3 kali tadi sudah sebutkan ya, normal Bu. Jadi ada jaraknya. Jangan seminggu ngedur terus-terusan, ya bahkan 1 hari ini mohon maaf mungkin berapa kali dan sebagainya. Nanti cepat bosan Bu, nggak tahu. Jadi ada faedahnya juga, jangan terlalu keseringan dan juga jangan terlalu lama-lama juga tidak melakukan. Nah, sementara itu istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk bersenama tanpa ada uzur. Berdasarkan hadis berikut ini, dan itu. Ja'ati imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ma haqqu zawji 'ala al-mar'ah? Qala alla tamna'a nafsaha walau kanat 'ala zuhri konati. Artinya seorang wanita yang menghadap Rasulullah seraya bertanya, Rasulullah, apakah hak seorang suami atas istrinya? Nabi menjawab, istri tidak boleh menolak ajakan suaminya meskipun dia sedang berada di atas punggung unta ataupun kendaraan. Dan ini kenaikan lagi nih. Jadi sekali lagi memang wanita niku mubungi di sumur, dapur, kasur niku memang sudah kodratnya wanita. Jadi kalau
suami menginginkan kita semuanya untuk melayaninya, kita harus melayani. Dan sampai nanti cari jajan di luar, jangan juga yang susah kan ya. Seperti itu. Mohon maaf Bu. Sekarang banyak kisah-kisah seperti itu, banyak sekali selingkuh-selingkuhan. Mungkin itu kadang miris ya kita mendengarkannya. Kok gampang sekali orang-orang sekarang itu kayak napa niku? Istilahnya niku ya napa menggampangkan, tidak takut dosa lagi, tidak takut sudah berumah tangga sekian lama, sekian waktu misalnya, ternyata masih punya selipan di luar, masih punya selingkuhan di luar, seperti itu. Nauzubillah, insyaallah kita semuanya suami-suami kita di rumah pun juga setia pada kita, tidak sampai seperti itu ya, itu. Yang penting kita semua ini perhatian komunikasi dari sini, tidak mau kesampingkan, walaupun badan kita, raga kita jauh, tetap membersamai lewat telepon, lewat bertanya dan sebagainya. Satu lagi, sedikit lagi. Nabi bersabda, "Idza da'a rajulu zawjatahu ila firasyi fa abat min dzalika la'anat malaikatu hatta yusbiha." Artinya ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, para malaikat akan melaknatnya hingga subuh tiba. Kekhawatiran istri akan anaknya yang sedang menyusu tidak termasuk uzur. Sebab sebenarnya sperma akan dapat memperbanyak air susu ibu. Dan ini ya, jadi kalau suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba. Jadi nggak boleh menolak ya Bu. Kalau bapak suaminya meminta dilayani dengan baik, jangan menolaknya. Jangan menolak Bu Ibu, suami sendiri loh ya. Kalau suami tonggone nggak boleh ya. Nggak boleh. Dan juga kalau misalnya lagi menyusui, di sini disebutkan dalam kitab niku akan memperbanyak air susu ibu. Tapi kalau di rumah niku pengalaman saya pribadi kalau punya anak kecil itu sebaiknya tidak boleh hubungan suami istri. Mohon maaf ini jenengan di tempat jenengan tahu apa enggak? Ini orang apa ibu mertua saya yang bilang katanya, malah anak ini tuh mukanya layu dan sebagainya. Di tempat jenengan kira-kira ada seperti itu. Ada ya? Ketinggalan kecirenan ya Mbak Yuni ya. Ya Allah, sanjane tempat larene reget ngoten Bun. Lah, Masya Allah, berarti memang ada ya jelas seperti itu ya di tempat daerah masing-masing. Oh, kelihatan kok bayi ini ngeluyup, bayi ini kok nggak semangat. Oh, ternyata itu bapak wis meleh ngaten niku. Memang ya seperti itu ngaten nggih. Wallahu alam niku kita napa fakta apa mitos, tapi faktanya ya seperti itu ngaten. Lah tengkula dinganu Bun. Lah tengkula irunge dipencet bayake niku. Oh, wis lemes berarti wis digawe bapak. Irunge dia lemes ya, foto berarti karo irunge lemes. Masya Allah, itu orang-orang dulu itu ilmu di sawang mawon sudah tahu ini kenapa dan kenapa. Ilmu sawangan, ilmu sawangan. Biasanya kan kalau orang hamil juga kalau perutnya buncit katanya laki-laki, kalau lebar perempuan. Tapi nggih Masya Allah ya, ternyata kadang tebakannya itu benar jadi suruh bagi. Insya Allah sudah ya Bu, itu saja dulu materinya. Mungkin dilanjutkan ada yang membaca kitab ataupun bertanya. Mbak Tui, monggo. Iya, para pengawal tapi kuncinya. Boleh bertanya, ini kalau kita waktu dulu nggak tahu ya ilmunya itu, pas waktu hari puasa Ramadan itu kita berhubungan badan, otomatis kan kita mendapatkan kafarat itu harus bayar denda atau bayar puasa 2 bulan berturut-turut itu. Seandainya mau membayar puasa itu bagaimana hukumnya, terus apa itu pelaksanaannya seperti apa, terus niatnya seperti apa Bunda? Tanya. Itu saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Menjawab pertanyaan tadi, ya, bahwasanya memang kita semuanya mengetahui ya bahwasanya ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib kita pada bulan Ramadan,
kok ternyata kita melakukan kesalahan, ya maka kita harus didenda ataupun dihukum. Dan kalau kita semuanya mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, ya itu yang pertama solusinya ataupun opsinya. Yang kedua, kalau misalnya dia tidak mampu puasa berturut-turut, para perempuan kan otomatis kan ya pasti ada masa haidnya atau misalnya ya misalnya. Nah, maka ada opsi yang kedua yaitu memberi makan kaum fakir miskin sebanyak 60 orang. Itu yang kedua. Kalau misalnya yang ketiga tidak punya uang sama sekali untuk membayar jamnya, untuk membayar kafarat haji, tidak punya uang untuk memberi makan 60 orang fakir miskin, maka solusinya ya sepunyanya orang tersebut. Akan kalau itu nah. Ya, jadi kan kita ada satu hadis yang menerangkan seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana cara dan pelaksanaannya, yang pertama kalau misalnya jenengan memang mengaku kita sudah melakukan suatu dosa ataupun kesalahan yang memang sudah ketentuan dari Allah, itu kan hak prerogatifnya Allah, tidak bisa diganggu gugat seperti itu ya. Karena memang melakukan kesalahan pada bulan yang memang diharamkan oleh Allah untuk melakukannya. Terus puasa siang harinya, nanti malamnya boleh melakukan hubungan badan saja, ternyata tidak kuat, kemudian melakukan hubungan badan di siang hari. Jadi pelaksanaannya, kalau perempuan, laki-laki, sama-sama dua-duanya melakukan puasa 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti. Pelaksanaannya, ya kapan waktunya sekiranya jenengan mampu untuk melakukan, Mbak? Misalnya setelah pada Syawal, atau niku dengan melakukan waktu niku, sekiranya waktunya nanti dengan perkiraan prediksi mampu, tidak ada gangguan dan sebagainya. Pelaksanaannya seperti itu, ya. Jadi 2 bulan berturut-turut, baik laki-laki maupun perempuan, ya, sama-sama niku. Jadi bukan laki-lakinya saja atau perempuan-perempuannya saja, tapi dua-duanya hukumi. Ya. Itu dia pertanyaannya, jadi kapan pelaksanaannya? Yang dengan melihat-lihat, nanti biasanya pada awalan, kemudian sudah menyelesai nyaruh hutang, mungkin ada hutang yang tertinggal dan sebagainya, baru melaksanakan hukumannya tadi. Tapi Mbak tadi siapa yang bertanya? Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Niatnya Bunda, niatnya seperti apa niatnya? Kalau niatnya? Ya niatnya pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya mau mengganti hukuman ataupun kafarat karena sudah melakukan kelalaian, melakukan hubungan badan saat puasa Ramadan. Sudah gitu saja Mbak niatnya. Ini secara lisan maupun di hati kita. Ya Allah, tahu nggak usah ada tulisan Arabnya untuk misalnya nawa itu soma apa, buatan sah pakai bahasa Indonesia saja, dengan juga sudah bisa merangkai kata sendiri. Dilakukan ketika sama seperti puasa Ramadan ya. Jadi, oh iya udah sebelum ganti. Imsak Udah. Iya, jadi sebelum imsak nih kan jangan sudah berniat untuk melaksanakan puasa kafarat itu. Sudah. Dan ya. Iya Bunda. Setelah puasa 2 bulan berturut-turut itu kita sudah tidak harus membayar denda lagi, Bunda. Berarti HP-ku yang Tidak, error. karena dendanya sudah niku, karena wujud dendanya dengan puasa sudah. Kalau jenengan milih opsi yang kedua tadi memberi makan 60 fakir miskin, berarti jenengan sudah waktu niku. Misalnya jenengan karena menyusui anak kecil tidak mampu untuk melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, ya sudah jenengan memberi makan fakir miskin. Berarti kan sudah terlaksana, jenengan sudah melakukan. Nah, pilihannya seperti itu. Tapi jangan diambil gampangnya loh ya. Jadi yang pertama tetap puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau jenengan mampu, kalau tidak mampu kan ya opsi yang kedua ataupun ketiga tadi. Ya Bunda, terus. Ya, sami-sami. Kan memang tujuannya seperti itu ya Bu. Tujuannya untuk membuat kapok, cara bikin kapok Lombok, tidak melakukan lagi, ya. Ya namanya manusia. Bunda.
Kita belum tahu ilmunya, belum belum tahu ilmunya. ilmunya, nggih. Nah, makanya alhamdulillah nggih, kita semuanya bersyukur. Memang belum tahu ilmunya niku enak Bu, dadi mulane dadi wong bodoh karo wong ilmu, tak wong bodoh gitu. Wis ora ditakoni lagi, wis ora ngerti ilmune lho, ngoten niku nggih. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya ya semuanya minta diminta pertanggungjawaban ngoten niku nggih. Jadi kalau misalnya jangan merasa dulu nggih, dulu belum tahu ilmunya dan sebagainya. Kemudian sekarang baru tahu, kalau memang jenengan mampu untuk melakukan, jenengan lakukan, ngoten ya. Kalau misalnya tidak, ya sudah, istighfar kepada Allah, karena kesalahan kita itu di masa lampau yang belum tahu ilmunya, ngoten. Kalau sekarang ya, alhamdulillah sudah tahu ilmunya ya, monggo, ngoten. Ngoten ya, insya Allah kita orang yang hati, ya sudah tahu syariat agama Islam, mana yang boleh, mana tidak, itu bisa mengekang diri kita, ngoten nggih. Ketika misalnya ketika haid, wis tinggal keramas saya Mas, enggak sekalian keramasnya menghilangkan hadas besar karena haid dan sekalian kumpul suami istri sekalian, ya nggak boleh seperti itu. Jadi harus dihilangkan dulu hadas besarnya baru boleh dikumpuli oleh suaminya. Ngoten itu. Nggih. Seperti itu. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja yang kita pelajari siang hari ini. Dari awal sampai akhir, dari jam 2 kita bersama. Ya, mungkin dari saya pribadi banyak tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf saya dan batin nggih. Santri wamit semuanya. Nggih, Bunda. Kami Sami sami. Bunda, barokalahipun ilmune. Alhamdulillah, barakallah. Terima kasih. Nggih. Mungkin itu saja ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.